Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun nalatai. Salam sujud kerendam malempang. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basengat Kaju Bata. Arus. Perkenalkan, nama saya Irma Zuriatul Hasanah. Saya guru mata pelajaran seni budaya dari SMA Negeri 3 Palangkaraya. Gimana nak kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan siap untuk menerima pembelajaran seni budaya bersama Bu Irma Zuriatul Hasanah. Betul? Ya, Sigara dan juga Sigarani. Kita pada hari ini akan membahas mengenai batik motif sasirangan. Jadi, sudah siap Sigara Sigarani? Siap ya? Siapa kita? Jawabnya siapa? Betul sekali. Siapa kita? Jawabnya adalah si Semaga juara dan si Semaga berani. Oke, baik ya. Akan saya lanjutkan mengenai topik batik motif sasirangan. Nah, adapun nak tujuan pembelajaran mata pelajaran ini dan materi ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagaimana konsep, unsur, dan juga prinsip mengenai batik motif sasirangan. Dan yang kedua adalah Bu Irma berharap bahwa peserta didik juga dapat menganalisis bagaimana sih alat, bahan dalam pembuatan batik ini secara mandiri. Dan yang terakhir adalah peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis bagaimana teknik pembuatan batik motif sasirangan sesuai dengan prosedur kerja yang ada. Gitu ya, Sigara-Sigarani? Oke, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu pertama adalah definisi. Apa sih Bu batik motif sasirangan? Apa sih alat dan bahan yang dipakai untuk pembuatan sasirangan itu seperti apa? Dan yang terakhir, gimana sih teknik pembuatan batik motif sasirangan? Oke ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Dan apa ya yang terbesit dari kalian mengenai batik motif sasirangan sendiri itu seperti apa? Ya, benar ya nak ya. Bu, batik motif sasirangan itu adalah batik yang berasal dari Kalimantan Selatan. Itu benar. Tapi yang lebih detailnya akan saya jelaskan. Jadi, batik motif sasirangan itu adalah batik khas dari Kalimantan Selatan yang berarti menjelujur dan menggunakan teknik jelujur. Gitu. Paham dari sini? Bu, teknik jelujur itu yang seperti apa? Oke, kalau kalian di rumah itu mempunyai misalkan baju ya, atau kaos, atau kemeja bolong, pasti kalian pernah untuk menjahitnya. Nah, menjahitnya itu kan kalian pasti yang atas bawah, atas bawah, atas bawah, kayak gitu loh. Pernah kan? Pasti pernah. Nah, itu yang dinamakan menjelujur atau jelujur. Jadi, jahit atas bawah, atas bawah, atas bawah itu dinamakan jahitan jelujur. Betul ya? Dari sini paham ya nak ya? Tapi nak, seiring berjalannya waktu, motif sasirangan sendiri bukan berarti hanya cuman garis aja gitu, enggak. Tapi terkadang dari jahitan itu kemudian dikombinasi atau dikombin dengan menggunakan teknik ikat sehingga menghasilkan perpaduan motif yang menarik. Jadi nggak cuma garis aja nih atau zigzag aja nih, enggak. Tapi dengan adanya jumputan atau teknik ikat itu bisa menghasilkan suatu perpaduan motif. Misalkan motif bulat ya, buletan kayak gitu itu termasuk dari teknik ikat gitu ya. Dari sini paham? Nah, motif sasirangan sendiri ini ada beberapa motif, yaitu 1 adalah motif lajur, dan yang kedua adalah motif ceplok, dan yang ketiga adalah motif variasi.
Ibu, gimana sih motif lajur itu? Motif lajur itu misalkan ada motif lurus aja, itu dinamakan motif lajur. Terus yang kedua adalah motif ceplok. Kalau kalian membayangkan ya, ceplok, itu kayak telur ceplok, paham ya? Nah, itu kayak bulat-bulat, itu dinamakan motif ceplok. Nah, motif dari bulatan ini bisa dipakai atau bisa menggunakan teknik ikat. Nah, tapi kalau yang motif lajur itu dia menggunakan teknik jelujur tadi. Ya, oke. Bu, kalau motif variasi itu yang seperti apa? Motif variasi adalah perpaduan motif antara motif lajur dengan motif ceplok. Oke, dari sini paham? Paham ya? Dan tidak ada perbedaan pelanggaran ya terhadap adat istiadat suku Banjar, itu seperti itu nggak ada. Semua bisa menggunakan batik ini. Jadi dari masyarakat dari kalangan bawah maupun sampai atas bisa menggunakan jenis dan motif kain ini. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini dia contoh batik motif sasirangan. Nah, bisa kalian lihat ya, itu yang lurus-lurus termasuknya itu motif jelujur. Lah yang bulat-bulat itu adalah motif ceplok, dan kebetulan yang saya tampilkan ini adalah motif variasi, di mana ada motif jelujur dan juga ada motif ceploknya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sudah mulai nyampe dari alat pembuatan batik motif sasirangan. Alat utama dari pembuatan batik ini adalah pertama benang. Kalau nggak ada benang, kita pasti nggak bisa menggunakan teknik jelujur tadi itu, jahitan jelujur. Nah, jadi harus ada benangnya. Kalau ada benang, berarti harus ada jarumnya. Oke ya, paham ya? Terus ada gunting benangnya. Bu, apakah harus menggunakan gunting benang? Tidak. Kita bisa menggunakan gunting apapun, yang penting benang itu bisa benang itu bisa copot gitu, bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu kan. Bu, apakah bisa Bu menggunakan yang lain? Boleh. Boleh gunting biasa, gunting kuku, asalkan dia bisa lepas. Bu, kalau pakai gigi boleh, silahkan, yang penting dia bisa lepas gitu ya. Lanjut. Alat yang keempat adalah kita menggunakan sendok. Terus ada ember plastik. Itu harus ada ya. Ada sendok, ada ember plastik. Sendok ini nanti untuk takaran pewarnaan. Terus kalau ember plastik ini adalah ketika kita mewarnai, kita pasti membutuhkan air untuk ditaruh di ember plastik atau baskom yang tidak terpakai tentunya ya. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah panci. Panci sendiri adalah kita merebus pewarna itu menggunakan panci. Merebus air, merebus warna itu menggunakan panci. Oke? Lanjut ya. Dari sini paham ya nak ya? Dan adapun bahan dari pembuatan batik motif sasirangan, yaitu kain mori atau kaos polos. Ibu, bagaimana kalau selain ini? Boleh. Kalau kalian punya kerudung yang tidak terpakai, ya seperti ini ya kerudungnya ya, warna apapun asalkan itu bisa digunakan, kita bisa menggunakan kerudung tersebut atau kain tersebut selama kain itu bisa menyerap air dengan bagus. Karena apa nak? Ketika menyerap air dengan bagus, otomatis pewarna yang dihasilkan nanti dia juga akan bagus dan juga sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Beda lagi kalau kita mempunyai kain tapi kain itu tidak dapat menyerap air dengan bagus. Nanti pewarnanya itu seperti pewarna yang agak kusam-kusam gitu loh nak. Jadi tidak bisa dia itu misalkan merah menyala ini nggak bisa, tapi merahnya itu agak kayak luntur. Nah, itu akibat dari kain yang tidak dapat menyerap air dengan bagus. Karena banyak sekali yang saya temui kalau kain itu ada serat plastiknya, itu pasti tidak dapat menyerap air dengan bagus. Di sini paham ya? Kita lanjutkan. Pewarna yang kita pakai. Nah, harus ada pewarnanya. Bahannya adalah menggunakan pewarna one tag. Kenapa Bu harus pewarna one tag?
sebenarnya tidak harus pewarna one tag ya nak ya, karena pewarna yang tekstil yang bisa kita pakai itu banyak sekali macamnya. Ada indigosol, ada remasol, dan juga ada naptol. Tapi yang kita pakai untuk pembuatan batik motif sasirangan ini adalah pewarna one tag. Kenapa sih Bu harus pewarna one tag? Tentu karena pewarna one tag ini keutamaannya adalah kita dapat mencari, pasti ada gitu di sekitar kita. Kalau kita mau beli di toko tekstil dimanapun pasti ada pewarna one tag dan murah gitu. Apakah boleh Bu pewarna lainnya? Boleh. Jadi kalau mau pakai pewarna lain seperti naptol, remasol, indigosol tentu boleh. Tapi dalam mata pelajaran seni budaya kita di sini kita sesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Karena sering kita temui adalah one tag, berarti kita akan memakai pewarna one tag. Paham ya? Lanjut. Harus ada air dan juga salt. Apa sih salt itu? Mungkin kalian nggak paham. Ada yang nggak paham nih, salt itu apa? Oke, salt itu adalah garam ya. Jadi bahannya kita membutuhkan air. Air itu untuk merebus pewarna tadi. Dan salt atau garam ini sendiri adalah untuk membangkitkan warnanya. Nah ya. Jadi salt ini adalah, garam ini adalah untuk membangkitkan warna dari one tag itu. Terus, butuh apa lagi Bu? Cuka dapur. Nah, cuka dapur itu sendiri buat apa Bu? Apakah untuk pempek? Tidak. Jadi cuka dapur yang Bu Irma harapkan atau Bu Irma inginkan adalah ketika kita menggunakan cuka dapur ini, kita bisa menggunakan ini untuk agar pewarna one tag ini lebih lebih awet gitu. Nah, jadi lebih tidak pudar gitu, tidak akan cepat pudar dan lebih awet. Itu gunanya dari cuka dapur dari pewarnaan one tag sendiri. Oke, paham? Segara-segara nih. Saya lanjutkan ya. Nah, ada pun nak teknik pembuatan sasirangan. Yang pertama adalah memastikan kain dalam keadaan bersih. Nggak boleh ya. Kalau kain yang kotor, kain yang ini kalau basah oke, tapi basahnya basah yang bersih ya. Karena kena air gitu, dia harus menyerap air dengan bagus. Nah, itu boleh. Kecuali kalau kena iler ya, nggak boleh ya. Bercanda. Lanjut. Yang kedua adalah bagaimana sih? Nah, ini adalah kita harus membuat pola batik motif sasirangan. Ibu, apakah pola batik motif sasirangan itu pakem? Yang sering kita jumpai membuat pola batik sasirangan itu ya seperti ini tadi, ya gitu-gitu aja polanya. Dari zigzag, terus melengkungnya seperti apa, kemudian jelujurnya seperti apa, motif ceploknya itu seperti apa, ya seperti ini. Seperti yang saya tampilkan ini, motif kain batik sasirangan. Oke? Paham ya? Terus yang ketiga adalah kita menjahit jelujur. Jadi menjahit jelujur itu ya tadi yang Firman jelaskan di awal. Kita menjahit kainnya itu kayak kain bolong itu loh nak. Jadi atas bawah, atas bawah, atas bawah sesuai dengan pola yang kalian miliki. Kalau polanya lurus ya berarti atas bawahnya lurus. Tapi kalau polanya zigzag berarti menjahit jelujurnya juga zigzag. Setelah itu, setelah kalian menjahit nih atas bawah, baru kita tarik. Ininya tadi benangnya. Hasilnya akan seperti ini, seperti yang ada di dalam gambar ini, yaitu hasilnya akan mengkerut gitu. Ini akibat dari kita menarik benang yang sudah kita jahit menjelujur tadi. Oke, lanjut ya. Nah, setelah menjahit jelujur adalah proses pewarnaan dengan menggunakan one tag. Nah, proses pewarnaan menggunakan one tag ini memang kalau hanya satu warna saja, kita tinggal celupkan di dalam air yang mendidih dengan sudah ini kan ya. Jadi air mendidih, kemudian one tag-nya itu kita tuang. Kita masukkan gitu. Nah, setelah mendidih itu, baru kita masukkan kainnya. Yang sudah kita pola dan yang sudah kita jelujur tadi. Kita masukkan, kita aduk-aduk sampai merata. Baru setelah itu kita angkat, kita tiriskan. Itu kalau satu warna. Tapi kalau beberapa warna gimana Bu? Ya kita menyiapkan dulu one tag-nya beberapa warna one tag, baru kita
boleh kita colet atau kita tinggal tuang seperti itu saja gitu ya. Apakah Bu sama Bu proses pewarnaan ini dengan menggunakan proses pewarnaan Remasol? Tentu nak sama Pak. Tapi kalau Remasol itu dia pewarnanya itu pewarna batik ya, tapi dia itu lebih cerah gitu. Bedanya dengan pewarnaan Remasol ini, kalau pewarna Remasol memang khusus untuk batik ya, tapi kalau pewarnaan One-Tech ini bisa semuanya gitu ya. Lanjut, setelah pewarnaan adalah pelepasan benang jahitan, dan yang terakhir adalah pengawetan warna menggunakan larutan garam. Oke, nah setelah tadi ya dengan pengawetan tadi menggunakan larutan garam, yang ketujuh adalah proses penjemuran. Proses penjemurannya seperti ini, nggak boleh langsung terkena terik matahari secara langsung. Jadi harus ada atapnya, harus ada naungannya, teduhannya. Bu, kalau saya nggak punya seng seperti ini gimana Bu? Apakah boleh di bawah pohon? Boleh. Yang penting tidak langsung terkena oleh paparan sinar matahari, karena itu akan mempengaruhi warna. Kalau kita langsung dari paparan sinar matahari, otomatis nanti biasanya pewarnaan yang dihasilkan pun akan kurang dan akan kayak warnanya itu tidak secerah yang kita harapkan gitu loh. Kalau biru misalkan biru navy gitu, tapi dia agak kayak ngeblur gitu loh warnanya. Nah, seperti itu. Jadi, proses penjemuran itu tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Paham? Lanjut ya. Ini adalah untuk undangan. Nah, dari sini paham ya nak ya, cocok ya. Lanjutnya adalah motif serangan yang dikombinasi dengan lace bordir. Jadi bisa dipakai dengan bordir, dipakai untuk pesta seperti itu. Ini contohnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah saya. Jadi kain yang saya contohkan tadi, saya kombinasikan dengan kaos ya, kaos yang agak santai, casual. Jadi kita bisa gunakan seperti ini dengan kita pakai rok gitu. Mau kemanapun tidak harus dengan acara resmi. Misalkan kita mau pergi ke tempat-tempat biasa, atau kita mau nongkrong atau mau kemana bertemu dengan teman, bisa kita pakai. Jadi sasirangan itu bukan hanya untuk ini loh mau ke kondangan gitu, enggak. Tapi kita bisa pakai secara casual, mau kemana acara apapun bisa kita gunakan. Oke, ikan cupang, ikan cucut. Lanjut. Nah, ini contohnya. Yang tadi aku bilang adalah motif ceplok. Nah, seperti ini motif ceploknya di bawah itu. Oke? Paham ya? Ini kalau kita padu-padankan dengan kebaya. Kalau yang ini tadi casual, secara casual ya, kita bisa pakai kemanapun kita mau. Kita bisa nongkrong pakai ini, kita mau ke rumah teman pakai ini, bisa. Tapi sasirangan pun juga bisa kita pakai dengan acara resmi, seperti acara undangan dan memakai kebaya. Oke, lanjut. Sepertinya sudah selesai. Oke anak ya, dari sini mungkin ada pertanyaan dari apa yang Bu Irma jelaskan. Oke, nggak ada ya. Salam sehat nak, tetap semangat, ojo kendor, dan jangan lupa ada tugas. Jadi setelah apa yang kalian ikuti atau kalian mengikuti pembelajaran saya, otomatis setelah adanya materi pasti ada tes sumatif. Jadi tes sumatif yang akan kalian kerjakan adalah dengan membuka tautan yang tersedia. Kalau di sini seperti ini ya, tapi ketika nanti kita akan melalui WhatsApp atau melalui WhatsApp group atau di CR akan saya sampaikan untuk linknya. Jadi kalian tinggal klik saja, kemudian kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Oke? Untuk tes sumatif berjalan waktunya adalah 1 jam dari sekarang, ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa untuk menjadi pembelajaran kalian
Dan tentunya saya juga berharap semua siswa-siswi sigara-sigarani tentunya dapat menjalankan prokes. Jadi dengan adanya kondisi yang seperti ini, kalau tidak perlu keluar banget, kalau misalkan kita nggak perlu kemana-mana, kalau hanya cuma nongkrong-nongkrong aja, lebih baik kalian keluar, pulang, dan kerjakan tugas di rumah saja, kurangi aktivitas di luar, dan juga tetap semangat, ojo kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.